Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua dan semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Senang rasanya pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa meskipun melalui media online, tapi tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk belajar, ya, meskipun di tengah pandemi ini. Bapak harapkan memang setiap kita tetap punya daya juang yang tinggi meskipun pembelajaran kita sudah berubah ke new normal. Oke, pada kesempatan kali ini senang rasanya Bapak bisa berjumpa melalui platform yang kita gunakan nantinya, yaitu Edmodo dan juga channel YouTube Bapak. Dan silakan nanti di subscribe dan di share dan di like guna untuk pembelajaran kita. Oke, sebelumnya pada pertemuan kemarin di minggu yang lalu kita sudah perkenalan secara tulisan melalui platform Edmodo. Ini untuk pertama kali secara video interaktif satu arah. Bapak perkenalkan secara formal, nama Bapak Samsu Rizal. Silakan dipanggil dengan panggilan Pak Sam ataupun Pak Rizal, ya. Oke, untuk perkenalan cukup. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan coba masuk ke topik pembahasan awal yang sudah Bapak share sebelumnya, itu hanya garis-garis besarnya saja. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan cobakan membahas secara umum dulu terkait topik pertama yang kita akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi silakan diikuti dan ditonton sampai habis video dari Bapak. Oke, ini kemarin slide PowerPoint-nya sudah Bapak bagikan terkait dengan pembelajaran kita, yaitu pekerjaan dasar elektromekanik. Ini merupakan salah satu mata pelajaran wajib di teknik otomasi industri, karena semua dasar-dasar pekerjaan elektro maupun mekanik kita nantinya itu berawal dari sini. Jadi kalau sudah tuntas mempelajari ini, insya Allah nanti ke depannya Anda semua bisa dengan aman bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Oke, ini identitas Bapak. Identitas ini sudah sebelumnya sudah dilihatkan juga ya. Kemudian ini riwayat pendidikan Bapak. Ini tempat pekerjaan Bapak sebelumnya. Nah, di sini ada gambar yang menarik sebenarnya. Kalau berdasarkan dari ilustrasi gambar, di sini si guru meminta masing-masing dari hewan yang ada untuk bisa memanjat pohon. Nah, kalau dari sini tentu si monyet lah yang si juaranya ya. Namun apabila yang lainnya berpikir bahwasanya tujuan akhirnya itu harus bisa berhasil memanjat pohon, tentu selain monyet akan merasa sangat bodoh sekali. Ya. Artinya begini, dalam pembelajaran kita juga nantinya, ini analogi saja, jangan dianggap bahwasanya Bapak menyamakan Anda semua dengan binatang, tidak. Ini cuma ilustrasi gambar. Pesan moralnya yang kita ambil, bahwasanya kesuksesan kita manusia itu tidak diukur dari seberapa hebatnya kita dalam kehidupan ini. Tapi yang dilihat itu adalah seberapa besar perjuangan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini. Nah, karena yang namanya pendidikan ini, ya, dunia pendidikan itu sangat luas sekali. Bahkan ada semboyan dari salah satu semboyan di Minangkabau ini, yaitu alam tak kambang jadi guru. Nah,
Artinya apa? Alam semesta ini bisa menjadi guru kita. Nah, kesuksesan itu sendiri tentu berbeda-beda di masing-masing kamu tentunya, ya. Dan Bapak harapkan kesuksesan kita di dalam pembelajaran ini adalah kesuksesan ketika masing-masing Anda punya cara berpikir yang logis dan efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Itu yang kita harapkan bersama. Oke? Ini juga ada ilustrasi. IQ memang harus tinggi sebenarnya, tapi EQ harus lebih tinggi, harus lebih besar. Dalam mengendalikan emosi kita, kita harus lebih hebat dibandingkan kita punya IQ tinggi, tapi EQ kita kecil, juga tidak akan selesai nantinya dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan ataupun masalah yang kita hadapi nantinya. Karena kehidupan ini adalah masalah, termasuk juga dengan pembelajaran ini juga masalah sebenarnya. Apalagi tidak bisa memahami dengan seutuhnya. Maka daripada itu, tolong sebisa mungkin ikuti dengan baik selama kurang lebih 3 bulan ke depan ini. Teori-teori yang akan kita pelajari, tolong didiskusikan dengan baik di Edmodo juga. Semoga nanti setelah selesai pembelajaran online ini, kita bisa langsung mempraktikkannya di workshop kita nantinya. Oke. Lalu juga ini juga ada ilustrasi perasaan dengan logika tolong diseimbangkan karena kita juga butuh logika ketika bekerja dan butuh perasaan ketika kita memperlakukan peralatan-peralatan pekerjaan kita nantinya. Nah, ini dia materi pokok kita. Ada 6 materi pokok dan tentunya kita akan coba mempelajari ataupun kita akan belajar mengetahui dan mengenali bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja di dunia industri. Oke, ini slide pertama. Sebenarnya slide ini sudah dibagikan di Edmodo, silakan diambilkan nantinya di akunnya masing-masing. Jadi untuk slide kedua ini mohon maaf. Untuk slide yang kedua ini yaitu slide tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ini ada 42 slide. Bapak tidak menjelaskan secara detail, tapi ini secara garis besar hal-hal yang akan coba kita pelajari dan kita pahami bersama nantinya dalam pembelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Oke. Jadi di sini secara lambang ini sudah cukup dijelaskan sangat terperinci mulai dari tandanya, roda giginya, warna putih, warna hijau, kemudian arti dari 11 gerigi roda juga. Nah, ini artinya menggambarkan 11 bab undang-undang tentang keselamatan kerja. Ya. Jadi kenapa ini harus kita pelajari di pertemuan awal? Kenapa ini perlu? Karena nantinya Anda semua hanya 2 pilihan ketika keluar dari SMK SMTI Padang. Dengan kualitas yang baik atau amat baik. Itu saja. Maka daripada itu, pekerja yang terampil dia harus mengetahui terlebih dahulu tentang K3. Jadi kalau tidak memahami tentang K3, mau sehebat apapun dia kemampuannya dalam bekerja, juga tidak akan bertahan lama nanti di industri karena risiko kecelakaan kerjanya akan sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan. Kalau secara pengertiannya K3 ini sebenarnya secara filosofinya yaitu beberapa suatu pemikiran ataupun upaya kita dalam menjaga jasmani maupun rohani kita dalam bekerja. Artinya keselamatan kita dalam bekerja itu perlu ada jaminannya. Ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya apa-apa saja hak-hak kita dalam bekerja nantinya, apa-apa saja kewajiban kita dalam bekerja. Baik dari diri kitanya sendiri sebagai pekerja maupun perusahaan kita dalam yang tempat kita bekerjanya nanti. Ya. Kemudian di sini juga ada dasar hukumnya. Ini dasar hukum utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Ini sudah diatur tentang bagaimana tempat kita bekerjanya, lalu
adanya tenaga kerja yang bekerja di sana bagaimana, kemudiannya adanya bahaya kerja di tempat itu. Itu harus dibahas satu persatu sebenarnya, namun tidak mungkin dalam pertemuan ini. Ini cukup Bapak kasih tahu secara garis besar bahwasanya inilah yang perlu diketahui oleh para pekerja, termasuk yang Anda semua yang calon-calon tenaga kerja handal nantinya. Oke, tujuan utama dari K3 ini yaitu ada 3 ya. Ini pertama yaitu seperti tadi yang Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan kita selama bekerja di dunia industri. Kemudian menjamin juga sumber produksi yang kita gunakan, artinya pabrik kita itu nantinya alat-alat produksi kita itu bisa dikatakan aman dan efisien dalam menggunakannya. Jangan sampai nanti ketika bekerja alat yang kita gunakan itu sudah rusak dan tetap kita paksakan untuk beroperasi, tentu akan merugikan kita juga nanti. Kemudian juga nanti meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas si pekerjanya sendiri nanti. Oke. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kemudian, nah ini dia. Ada ilustrasi, di sini ada kecelakaan kerja. Satu lagi, ada lagi termasuk kecelakaan kerja tapi hampir celaka. Ini 2 hal yang mirip tapi berbeda maknanya. Jadi kecelakaan kerja ya itu biasanya dikaitkan dengan penyakit akibat kerja atau PAK, dan itu bisa terjadi dalam keadaan ya termasuk keadaan darurat gitu ya. Jadi dalam industri nantinya kalau si pekerja ini mengalami kecelakaan kerja dalam mengoperasikan peralatan-peralatan yang ada di industri dan mengakibatkan ada penyakit akibat dia bekerja, itu termasuk ke dalam kecelakaan kerja. Ya. Dan kecelakaan kerja ini biasanya menyebabkan cedera tentunya. Bahkan fatalnya ya kematian. Nah, makanya kita harus mempelajari K3 ini secara detail agar kita bisa tahu risiko-risiko dalam kita bekerja nantinya. Kemudian ini hampir celaka. Hampir celaka ini ya nyaris ya, atau near miss, itu tidak menyebabkan cedera. Namun memang mencelakai ataupun merusak mental kita juga. Ya, yang namanya kita dalam bekerja hampir celaka tentu ya akan mengganggu mental dan juga fokus kita dalam bekerja. Nah, ini kalau dalam industri itu sebenarnya kecelakaan kerja itu cukup tinggi. Namun berdasarkan piramida kecelakaan kerja ini yang secara kejadian gitu ya. Ini ada yang hampir celaka, perbandingannya seperti ini. Biasanya yang fatal itu yang ibaratnya tuh orang itu sudah benar-benar tidak bisa mengikuti SOP dalam bekerja dan dia lalai dalam bekerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, maka ya itu dia bisa sampai terjadi seperti ini. Ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan peralatan pekerjaan kita ataupun APD kita dalam bekerja, insya Allah kita bisa terhindar ya dari kecelakaan yang fatal tentunya. Kemudian ini juga ada penyebab-penyebab kecelakaan kerja. Banyak penyebabnya, baik yang secara internal dari diri kita maupun yang eksternal dari lingkungan kita. Selanjutnya juga ini cukup mengilustrasikan juga bahwasanya kerugian dalam kecelakaan kerja itu cukup besar biayanya sebenarnya. Ya. Kalau yang secara langsung ini ada biaya perawatan ataupun pengobatan, lalu ada asuransinya juga, ya palingan besarannya ya 1 jutaan. Nah, yang biaya tidak langsungnya juga lumayan besar, seperti gunung es ini. Kemudian juga bagaimana upaya kita dalam mencegah kecelakaan kerja, ini ada beberapa caranya. Pertama tentu diidentifikasi apa saja bahaya-bahaya dalam pekerjaan kita.
Kemudian ada pembinaan, tentu si pekerja harus diberi pelatihan dan pendidikan terkait dengan keselamatan kerjanya. Kemudian juga ada sistem manajemennya juga. Oke, selanjutnya ada yang pengertian tentang bahaya kerja di sini. Ya, kalau secara pengertian ini bahaya K3 itu yaitu ya semua sumber ataupun situasi ataupun aktivitas yang memang berpotensi bisa mencederai kita dalam bekerja. Ya bisa saja faktor penyebabnya itu dari manusianya sendiri, dari mesinnya ataupun materialnya, ataupun cara dalam bekerjanya, maupun lingkungan di sekitar tempat dia bekerja. Nah, juga ada faktor bahaya dari K3 ini banyak sekali sebenarnya. Ini bisa dibaca saja. Termasuk juga resiko dari K3 itu juga bisa dilihat di sini. Mulai yang dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat resiko ataupun kerusakan yang bisa terjadi pada diri kita maupun lingkungan kita. Jadi K3 itu tidak hanya sekedar keselamatan dan kesehatan kerja si pekerja, tapi juga lingkungannya juga harus selamat. Nah, dua hal yang perlu kita pahami itu nantinya. Oke, ini karena ada 42 slide, jadi Bapak menjelaskan secara langsung saja yang inti-intinya saja. Di dalam pemahamannya juga nanti kita harus memahami bagaimana budaya 5R. Nah, ini adalah merupakan cara atau metode untuk mengorganisir atau memanage tempat kerja kita nantinya agar tempat kerja itu memang benar-benar nyaman untuk kita. Ya, yang bertujuan tentu untuk meningkatkan kualitas tempat kerja dan juga efisiensi tempat kerja kita. Tentu manfaatnya sangat banyak, ya, mengurangi bahaya dalam bekerja, tentu meningkatkan produktivitas di tempat bekerja juga, dan kenyamanan kita yang paling penting ya dalam bekerja. Jadi 5 metode itu yaitu adalah singkatan sebenarnya 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, sebagai ilustrasi seperti di samping ini merupakan workshop tempat bekerja yang cukup berwarna-warni, ya, ada warna-warna tertentu dan ini ada maksud dan tujuannya sebenarnya, ya, memberi tanda-tanda warna-warni ini. Oke, ini juga ada beberapa hal yang perlu dipahami nantinya, yaitu rambu-rambu di tempat kerja, ya. Ini nanti akan banyak sekali Anda ketemukan ketika pembelajaran di workshop nantinya. Rambu-rambu ini maupun tanda-tanda yang ada di dalam workshop kita. Begitu juga label-labelnya nanti, ya, label-label. Karena kita juga menggunakan beberapa bahan-bahan logam maupun non-logam ketika praktikum nantinya. Apalagi pembelajaran kita berhubungan erat dengan kelistrikan, tentu resiko terjadinya kecelakaan kerja itu lumayan tinggi juga. Jadi memang kita harus memahami juga nanti simbol-simbol maupun tanda-tanda bahayanya. Oke, ini bisa dilihat saja nantinya. Ini juga bisa untuk pewarnaannya. Ini juga nanti akan ada papan-papan informasi. Nanti kalau ada warna hijau untuk apa, warna biru untuk apa, warna kuning untuk apa. Jadi nanti jangan heran ketika masuk ke workshopnya nanti akan banyak sekali tanda-tanda yang memang cukup memusingkan kepala sebenarnya, tapi di awal-awal saja. Kalau sudah mempelajari tentang pengenalan K3, mudah-mudahan sudah terbiasa dengan simbol-simbol maupun tanda-tanda yang ada pada area kerja nantinya. Ini juga ada label-labelnya di area kerja nantinya. Nah, ini kemudian juga ada contoh dokumentasi penerapan 5R tadi di tempat kerja. Ya. Ini tentu akan kita coba terapkan nanti ketika pembelajaran secara offline di workshop kita. Kemudian ini juga ada LOTO, ini istilah logout, take out.
Ini sebenarnya berupa tanda yang digunakan pada peralatan-peralatan kita nantinya kalau sekiranya ada peralatan ataupun mesin kita yang bermasalah, tentu kita harus menggunakan loto ini sebagai penanda, artinya sebagai warning bahwasanya peralatan itu tidak bisa digunakan. Ini juga ada izin kerja, ya, karena di tempat pekerjaan itu tentu biasanya butuh izin kerja. Apakah pekerjaannya itu memang punya risiko tinggi atau tidak, ya. Nah, ini jadi inti dari pembelajaran kita juga nanti di topik selanjutnya terkait dengan alat pelindung diri yang memang harus kita gunakan nantinya. Ini kelengkapan kita nanti, ya. Jadi masing-masing Ananda nanti ketika bekerja di workshop, ketika praktik harus menggunakan beberapa peralatan ini secara bersamaan, ya. Harus lengkap safety-nya agar resiko dalam bekerja bisa kita kurangi, bisa diminimalisir tentunya. Oke, ini secara teori saja untuk penyakit akibat kerja. Intinya nanti ketika kita bekerja di perusahaan tertentu, maka akan ada penyakit yang bisa ditimbulkan dari tempat bekerja kita atau penyakit akibat kerja, ya. Bisa saja nanti misalnya contoh bekerja di perusahaan cat, ya, ataupun bekerja di perusahaan semen. Resikonya yang paling pertama ya paru-paru. Nah, karena menghirup material-material yang partikelnya kecil, dan itu sudah jelas ada penyakit akibat kerja. Itu resiko bagi pekerja yang di dunia industri. Tapi tentu penyakit akibat kerja ini bisa kita minimalisir juga. Nah, tentu dengan pencegahan-pencegahan tentunya, ya. Ada dengan cek kesehatan berkala nantinya, juga ada cek kesehatan khusus juga. Lalu ada juga pelayanan kesehatan dari perusahaan. Jadi kita punya hak untuk memberi imunitas bagi tubuh kita. Kemudian kesehatan kerja, ya termasuk tadi juga ya, kita dijamin untuk itu oleh dunia industri dalam bekerja. Nah, ini juga ada dasar hukumnya. Lumayan banyak ini dasar hukumnya. Jadi secara dasar hukum keselamatan kerja ataupun kesehatan kerja para tenaga kerja itu sudah diatur dengan baik. Tinggal bagaimana kita bisa memahami secara sederhana apa-apa saja hak dan kewajiban kita ketika kita masuk ke dunia industri nantinya. Oke, ini juga lanjutannya. Bapak tekskan saja. Ini juga nanti akan kita pelajari juga nih bagaimana api bisa timbul dari tempat kerja kita. Ini ada segitiga api. Ini sudah umum, harus tahu bahwasanya timbulnya segitiga api itu harus lengkap, harus ada panas, harus ada oksigen, lalu harus ada bahan yang bisa terbakar. Barulah bisa terjadinya api dan kebakaran. Kalau salah satunya tidak ada, tentu tidak akan bisa terjadi segitiga api, ya. Yang artinya ya api dan kebakaran itu tidak bisa timbul. Dia harus ada 3 unsur itu. Oke, ini sebenarnya nanti akan kita bahas secara detail juga nanti secara offline, dan cara-cara untuk penggunaan peralatan ini juga akan kita gunakan nanti. Penggunaan apar, penggunaan peralatan tangan nantinya, contoh obeng, tang, vernier kaliper, mikrometer, dan lain sebagainya peralatan yang ada, itu akan kita pelajari satu persatu nantinya. Oke, ini cukup secara teori bisa dibaca saja sebenarnya. Ini juga. Nah, ini juga yang penting nanti ketika kita masuk ke dunia industri, kita harus tahu bahwasanya si pengusaha atau yang pemilik dari perusahaan itu harus patuh dengan undang-undang tentang keselamatan kerja. Ini sudah dituliskan di sini. Ini yaitu kewajibannya pertama itu harus memasang semua syarat keselamatan kerja
di dunia di tempat kerja agar si pegawai ataupun tenaga kerjanya bisa aman dalam bekerja. Kemudian juga termasuk ini memasang semua gambar keselamatan kerja, label-label tadi, contoh-contoh yang sebelumnya Bapak lihat kan itu harus ada di tempat kerja. Makanya nanti di workshop jangan heran kenapa kok ramai nanti bentuknya. Karena memang dikondisikan seperti tempat kerja kita, ya. Kemudian terakhir ini harus menyediakan alat pelindung diri juga, ya, APD kita. Lalu kewajiban kita sebagai tenaga kerja, ya tentu memberi keterangan yang benar, ya, agar apa? Contoh kita punya penyakit asma, sedangkan di tempat kerja itu punya potensi atau risiko kita terserang asma nantinya, ya. Maka kita harus melaporkan terlebih dahulu agar kita bisa dialihkan ke tempat yang berbeda. Jadi kita data penting itu harus riwayat penyakit kita harus kita kasih tahu sebelum kita masuk ke dunia industri nantinya, ya. Kemudian juga harus menggunakan APD yang sudah disediakan oleh perusahaan, lalu mentaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Lalu ya termasuk ini juga meminta kepada pengurus kalau misalnya di tempat kerja itu belum tersedia K3, maka kita harus wajib meminta. Kalau tidak, ya tentu kena oleh undang-undang nantinya. Dan kita bisa menuntut perusahaan tersebut karena tidak menyediakan, ya, syarat-syarat K3-nya. Oke. Ini juga ada syarat-syarat dasarnya, boleh dibaca saja nanti. Oke, secara garis besar, ini sudah habis slide-nya. Secara garis besar, untuk pengenalan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, itu yang bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu. Karena nanti itu bagian dari slide-slide itu akan kita coba preteli satu persatu. Mulai dari keselamatan kerja, kesehatan kerja, alat pelindung diri, kemudian rambu-rambu juga itu akan kita coba pelajari satu persatu terkait dengan topik-topik selanjutnya nanti, ya. Jadi dengan waktu yang terbatas di video pembelajaran ini, Bapak rasa ini sebenarnya sebagai pertemuan awal secara online karena kita juga belum bertemu secara langsung, maka ini sebagai penggantinya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan nantinya silakan tanyakan langsung, boleh melalui WA group, melalui Edmodo juga. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan di like dan di share video pembelajaran kita ke media sosialnya masing-masing. Terima kasih. Sekali lagi, silakan dipelajari materi-materi yang sudah di-share melalui platform Edmodo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.